Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa hadir di acara kali ini dalam keadaan walafiat. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Dadang Sapardin, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran 2. Dan juga rekan-rekan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan analisis SWOT. Izin perkenalan, saya sebagai moderator Rija Adrianta, NPM 191100086. Materi pertama ada Nizia Cika Nabi Fatul Periziah, NPM-nya 191100068. Materi kedua ada Hanifah Rahma, NPM-nya 191100069. Dan pemateri ketiga yaitu Alma Afrodita, NPM-nya 191100055. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari industri rumah tangga atau UMKM. Ada nama perusahaan UMKM-nya Kain Tenun Batik Sutra Biara Alam. Tahun berdiri 2003. Alamat Jalan Otista Belakang nomor 279 Garut. Jenis perusahaan atau UMKM industri tenun dan batik sutra. Sekarang jumlah karyawan 50 orang. Riwayat perusahaan yaitu Biara Sutra Alam merupakan sebuah UMKM dan bergerak di bidang produksi kebudayaan, yaitu tenun batik sutra. Biara Sutra Alam didirikan pada tahun 2003 oleh Bapak Asep Hermawan dan Ibu Wiwin yang berlokasikan di Jalan Otista Belakang nomor 279 Garut. Biara Sutra Alam merupakan sebuah rintisan usaha yang secara turun-temurun. Biara Sutra Alam sudah bekerja sama dengan mitra Telkom bahkan sampai sekarang. Biara Alam Sutra merupakan salah satu UMKM yang berkembang dan bisa bertahan sampai sekarang. Karena selalu berusaha berorientasi pada perkembangan zaman, tren, fashion, teknologi, kreativitas, dan inovasi yang ditingkatkan. Terbukti dengan produk yang diciptakan ini bervariasi dan lengkap. Baik, untuk pemateri pertama saya serahkan pada Nizia Cika Nabi Fatul Periziah. Silakan. Baik, saya lanjutkan kembali presentasi. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Metode analisis SWOT dibuat pada 1960 oleh Albert Humphrey dari Stanford Research Institute.
Selama penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi mengapa perencanaan perusahaan gagal secara konsisten. Sejak dibuat, SWOT telah menjadi salah satu alat yang bermanfaat untuk seorang pemilik bisnis untuk memulai dan menumbuhkan perusahaannya. Lalu menurut Kotler, pada tahun 2009, analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Lalu menurut Gito Sudarmo, pada tahun 2001, kata SWOT merupakan pendekatan dari Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats yang dapat diterjemahkan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terjemahan tersebut sering disingkat menjadi kekuatan atau strengths, mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana kekuatan atau strengths mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Next. Lalu ada identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang pertama, kekuatan atau strengths, yaitu bahan baku yang digunakan berkualitas, corak produk yang bervariasi, pemasaran sudah menyeluruh di Indonesia, target pasar yang sudah terbentuk, dan yang terakhir memperhatikan tingkat kerapihan dalam proses produksi. Lalu ada kelemahan atau weakness, yaitu bahan baku sulit didapatkan, tenaga kerja yang belum ahli di bidangnya, manajerial sumber daya yang belum efektif dan efisien, bahan baku masih impor, dan proses produksi yang masih manual. Next. Next. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu peluang atau opportunities, yang dimana di dalamnya dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi produksi, manajerial pemasaran yang baik, menambah variasi dari produk tenun dan batik, mengenalkan produk khas budaya Indonesia ke mancanegara, dan yang terakhir melestarikan budaya tenun khas Indonesia. Lalu ada ancaman atau threats, yaitu ketidakstabilan harga bahan baku, masih ketergantungan bahan baku dari mancanegara, motif desain yang ditiru atau dicuri kompetitor yang semakin banyak, dan yang terakhir persaingan harga yang sangat kompetitor. Baik, sekian dari saya. Saya selanjutnya akan pemateri ketiga yaitu oleh Hanifah Rahma. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yaitu Nidianska. Di sini terdapat tabel matriks kompetitor di mana kita tidak hanya mengambil satu perusahaan saja dan menganalisa satu perusahaan saja. Tetapi selain dari Fiera Sutra Alam, kami juga menganalisis perusahaan PD SAS, yaitu yang berada di Jalan Terusan Pembangunan nomor 85, Pataruman, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Nah, dari tabel matriks kompetitor di sini dapat kita simpulkan bahwa rating antara Fiera Sutra Alam dengan PD SAS ini memiliki nilai rating yang sama, yaitu sebesar 30. Nah,
Akan tetapi yang menjadi pembedanya yaitu pada bobot skor, yang dimana total dari bobot skor antara Fiera Sutra Alam dengan PD SAS ini berbeda, yang dimana Fiera Sutra Alam memiliki total bobot skor sebesar 9,77%, dan total dari bobot skor PD SAS ini memiliki 8,83%. Secara tidak langsung bahwa Fiera Sutra Alam di sini itu nilainya sangat tinggi dibanding dengan PD SAS. Nah, dari faktor strategis tersebut itu terdapat sebuah faktor yang dimana faktornya adalah harga, produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan fisik, serta kekuatan keuangan. Yang dimana faktor tersebut memiliki sebuah bobot yang berbeda. Untuk harga yaitu bobotnya sebesar 0,08, untuk produk sebesar 1,00, untuk promosi 1,00, lokasi 0,09, SDM 0,07, untuk proses bobotnya sebesar 0,07, lingkungan fisik 0,09, dan yang terakhir yaitu kekuatan keuangan bobotnya sebesar 0,08. Nah, secara keseluruhan bahwa jumlah dari bobot faktor tersebut yaitu 2,46. Next. Nah, dari tabel IFAS ini atau internal faktor analisis strategi, seperti yang telah dikatakan pada pemateri sebelumnya, bahwa internal faktor analisis strategi ini memiliki dua, yang dimana kekuatan dan kelemahan. Yang dimana kekuatan di sini Fiera Sutra Alam ini memiliki sebuah kekuatan yang jumlah bobotnya sebesar 3,17% dan memiliki nilai 18, serta sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari Fiera Sutra Alam ini itu memiliki nilai 18 dan itu sangat baik untuk perusahaan di kedepannya. Nah, untuk kelemahannya, di mana Fiera Sutra Alam ini memiliki sebuah kelemahan, jumlah bobotnya yaitu 2,24 dan jumlah skornya yaitu 12. Nah, di sini kelemahan di sini itu nilainya di bawah dari kekuatan. Karena jika kekuatan atau kekuatan nilai skornya lebih rendah, maka itu bisa dikatakan perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, jika dijumlahkan secara keseluruhan antara kekuatan dengan kelemahan ini memiliki nilai bobot sebesar 5,41 dan memiliki nilai skor sebesar 30. Next. Nah, untuk tabel EFAS atau External Factor Analisis Strategi, di mana yang berasal dari luar. Nah, yang berasal dari luar ini yaitu peluang dan ancaman. Untuk peluang dari perusahaan Fiera Sutra Alam ini, yaitu memiliki nilai bobot sebesar 2,25 dan memiliki nilai skor 15. Nah, dapat dikatakan bahwa nilai skor 15 ini Fiera Sutra Alam ini memiliki peluang yang cukup besar untuk mempromosikan produk-produk mereka ke luaran. Nah, untuk sebuah ancaman, di sini sudah tertera bahwa untuk ancaman ini memiliki bobot sebesar 1,33 dan memiliki nilai skor sebesar 14.
Nah, otomatis dilihat dari bobot 1,33 ini, perusahaan Vera Sutra Alam ini memiliki ancaman yang sangat rendah. Akan tetapi itu bukan menjadi sebuah ajang agar perusahaan tetap di situ saja, tetap stay. Namun adanya ancaman yang rendah atau yang rendah itu memiliki adalah peluang untuk perusahaan tersebut agar bergerak lebih maju lagi. Nah, jika dijumlahkan antara peluang dengan ancaman ini, jumlah bobotnya yaitu sebesar 3,58 dan nilai skornya yaitu secara keseluruhan memiliki nilai sebesar 29. Next. Nah, untuk tabel matriks SWOT ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salma Hoirunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali presentasi dari pemateri sebelumnya. Namun sebelum itu, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar sangat jelas. Baik. Di sini kita akan membahas matriks SWOT, di mana di sini di dalam matriks SWOT ini ada beberapa tabel, yang mana tabel ini akan diisi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini itu ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Mungkin tadi juga sudah disampaikan dan sudah diuraikan oleh pemateri yang pertama. Dan di sini faktor eksternal juga ada peluang dan juga ancaman. Dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman ini akan menghasilkan 4 strategi. Yang pertama itu di sini ada strategi kekuatan kepada peluang. Tujuan dari kekuatan kepada peluang itu untuk memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang gitu. Mengacu kepada kekuatan dan peluang di sini, maka menghasilkan yang pertama itu mempertahankan tingkat kualitas dan kerapian produk dan juga mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk. Selanjutnya di sini ada strategi kelemahan kepada peluang gitu ya. Yang mana di sini tujuannya itu untuk meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang, menghasilkan meningkatkan sumber daya yang belum efektif dan efisien, dan juga memberikan pelatihan kerja dalam proses produksi kepada karyawan. Selanjutnya, kekuatan kepada ancaman itu tujuannya itu untuk memaksimalkan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Mengacu kepada kekuatan dan ancaman di sini, itu menghasilkan yang pertama itu harus mengupdate informasi terbaru mengenai harga bahan baku di pasaran, serta memperhatikan tren di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu ada strategi kelemahan kepada ancaman, yang mana tujuannya itu untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Nah, mengacu kepada kelemahan di sini dan juga ancaman, maka strateginya itu yang pertama meningkatkan peralatan mesin dengan teknologi dan juga mencari bahan baku dalam negeri yang kualitasnya bagus. Selanjutnya, di sini kita akan membahas diagram SWOT, di mana diagram SWOT ini tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam mencari titik koordinat suatu perusahaan itu di letak suatu perusahaan. Mungkin di sini ada keterangan strength, weakness, opportunity, dan juga threats, yang mana angka-angka ini didapatkan dari tabel IFAS dan juga tabel EFAS. Strength dan juga weakness ini didapatkan dari tabel IFAS, sedangkan opportunity dan juga threats ini didapatkan dari tabel EFAS.
Maka di sini rumusnya itu S dan juga W, ataupun strength dan weakness, itu strength dikurangi weakness dibagi 2, maka di sini kita akan masukkan 3,17 dikurangi 2,24 dan dibagi 2 itu menghasilkan 0,05. Dan juga opportunity kepada threats, itu opportunity dikurangi threats itu dibagi 2, maka kita akan masukkan 2,25 dikurangi 1,33 dibagi 2 menghasilkan 1,585. Dari hasil kedua ini, maka kita akan masukkan kepada diagram. Di sini, strength dan weakness menghasilkan 0,05, maka titik koordinatnya itu berada di sebelah kanan, positif, dan juga opportunity dan threats itu ada di atas sebelah kanan positif. Maka dari kedua angka tersebut kita akan mendapatkan hasil yaitu berada di kuadran 1 agresif. Selanjutnya itu ada tindakan manajerial. Dari tabel dan diagram SWOT di atas, yaitu setelah mendapatkan titik singgung IFAS 0,05 dan juga EFAS 1,585 yang berada pada kuadran 1, yaitu kuadran agresif. Maka dapat disimpulkan bahwa industri rumah tangga yang bergerak pada produksi kain tenun sutra dan batik ini yang dinamai Viara Alam Sutra berada pada kondisi yang sangat menguntungkan. Maka strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun growth-oriented strategi, ataupun dengan rekomendasi strategi progresif yang artinya itu organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Di sini saya ada sedikit proses kegiatan dari pembuatan sampai akhir produksi. Silakan videonya diputar. Mungkin sekian dari kelompok ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan maupun kesalahan, pun dari tahap belajar juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.